Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Baso Amsa, NIM 20020 4622011. Kali ini saya akan membawakan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan jaringan komputer. Oke, pertama-tama kita akan buka filenya. Kemana kita buka? Oke, kita sudah masuk. File ini berjudul pengertian jenis layanan dan macam-macam sistem operasi jaringan. Oke, kita akan memperbesarnya. Kita masuk ke bagian pertama. Definisi sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan atau Network Operating System yang disingkat NOC merupakan sebuah sistem operasi untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Sistem operasi ini tentu berbeda dengan sistem operasi seperti Windows, Mac OS, atau Unix yang dirancang untuk single user untuk mengendalikan satu komputer. Fungsi sistem operasi jaringan. Sistem operasi ini menyediakan fungsi khusus untuk menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Layanan sistem operasi jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyaknya layanan atau service yang ditunjukkan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, file sharing, layanan berbagi alat pencetak, printer sharing, DNS service, HTTP service, mail service, dan web service. Di sisi server layanan sistem operasi jaringan diantaranya mail server, yaitu layanan mail server yaitu layanan atau perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau informasi sebagai respons atau permintaan yang dikirim via email. 2. DHC server. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP inilah yang disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang melakukan request disebut DHCP client. 3. Web server. Web server adalah layanan server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Salah satu server web yang terkenal di Linux adalah APC. APC merupakan server web antara platform yang dapat berjalan. Ini yang dapat berjalan di beberapa platform seperti Linux dan Windows. Web server juga merupakan sebuah komputer yang menyediakan layanan untuk internet. Server disebut juga dengan host. Agar Anda dapat memasukkan web yang Anda rancang ke dalam internet, maka Anda harus memiliki ruangan terlebih dahulu dalam internet, atau yang sering kita sebut dengan hosting. Ruangan inilah yang disediakan oleh server. Keempat, DNS server. DNS atau Domain Name System adalah distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP.
atau yang lebih kita sering sebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. DNS server berfungsi untuk menerjemahkan, atau bahasa latinnya ialah mentranslasi, IP address sebuah server menjadi nama domain. DNS digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu memetakan hostname sebuah komputer ke IP address. DNS dapat disamakan fungsinya dengan buku telepon, di mana setiap komputer di jaringan internet memiliki host name atau yang sering kita sebut dengan nama komputer, dan internet protokol atau yang disingkat dengan IP address. Secara umum, setiap klien yang akan mengkoneksikan komputer yang satu ke komputer yang lain akan menggunakan hostname, lalu komputer Anda akan menghubungi DNS server untuk mencetak hostname Anda minta tersebut dengan IP address-nya. IP address ini yang digunakan untuk mengkoneksikan komputer Anda dengan komputer lainnya. Sebagai contoh, http aantomikablogspot.com mempunyai IP address 223.225.219.30. Ketika seorang mengakses blog tersebut, yang berarti merequest situs http aantomika.blogspot.com. DNS request tersebut akan diarahkan ke server yang memiliki IP address 223.225.219.30. Oke, contoh yang di bawah ini adalah gambar kita. Ini adalah gambar halaman web http aantomikablogspot.com. Oke, kelima, FTP server. FTP atau File Transfer Protocol server adalah layanan sistem operasi yang berfungsi untuk memberikan layanan tukar-menukar file, di mana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat permintaan atau yang sering kita sebut dengan request dari FTP client. FTP client adalah komputer yang merequest koneksi ke FTP server untuk tujuan tukar-menukar file berupa download, upload, rename file, deleting file, dan lain-lain sesuai dengan permission yang diberikan oleh FTP server. Tujuan dari FTP server adalah sebagai berikut: sharing data, menyediakan tempat penyimpanan bagi user, menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. 6. Proxy server. Proxy server adalah server yang berfungsi melayani permintaan dokumen World Wide Web dari pengguna internet, dapat menyimpan sementara atau yang sering kita sebut dengan file HTML server lain untuk mempercepat akses internet. Dapat dikatakan proxy server bekerja dengan penjembatani komputer, program internet seperti browse, download, manager, dan lain-lain ke internet. Sistem operasi oleh jaringan client atau server yang umum digunakan. Ini adalah macam-macam sistem operasi jaringan, seperti contohnya Unix, Linux, Banyan Finance, Novell Network, IBM OS Q, Microsoft LAN Manager, Windows NT Server. Sesuai fungsinya komputer pada sebuah jaringan, maka tipe jaringan komputer dibedakan menjadi dua tipe,
yaitu jaringan vertover dan jaringan klien atau server. Jaringan vertover, jaringan komputer ialah setiap komputer yang terhubung pada jaringan dapat berkomunikasi dengan komputer-komputer lain secara langsung tanpa melalui komputer perantara. Pada jaringan ini, sumber daya terbagi pada seluruh komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut, baik sumber daya yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Dan datanya, komputer yang terhubung dalam jaringan vertover pada prinsip maupun untuk bekerja sendiri sebagai sebuah komputer standalone. Tipe jaringan seperti ini sesuai untuk membangun sebuah workgroup di mana masing-masing pengguna komputer bisa saling berbagi pakai penggunaan perangkat keras. Jaringan klien atau server. 1. Terdapat sebuah komputer berfungsi sebagai server sedangkan komputer yang lain berfungsi sebagai klien. 2. Komputer server berfungsi dan bertugas melayani seluruh komputer yang terdapat dalam jaringan tersebut. Sedangkan komputer klien atau yang sering kita sebut dengan workstation sesuai dengan namanya, menerima layanan dari komputer server. Untuk membangun suatu jaringan klien, server diperlukan beberapa bagian. Pertama ialah suatu komputer sebagai pusat data yang disebut sebagai file server. 2. Komputer sebagai tempat kerja yang disebut dengan workstation. Peralatan jaringan seperti network interface card, hub dan lainnya. 4. Media penghubung antar komputer. 5. Sistem operasi jaringan seperti Windows 2000 server, Windows 2003 server, Windows NT server, network, Unix dan lainnya. 6. Sistem operasi untuk workstation seperti DOS, Windows versi 3.1x, Windows versi 9x, Windows NT Workstation, Windows XP dan lainnya. Untuk memilih komputer server harus memperhatikan 1. Sistem operasi yang digunakan, sistem aplikasi yang akan dijalankan, arsitektur jaringan yang diterapkan, jumlah komputer workstation dalam jaringan yang dilayani, kemampuan dan daya tahan beroperasi dalam jangka waktu tak terbatas, kompatibilitas terhadap produk jaringan lainnya, dukungan teknis dari vendor perangkat tersebut. Slide selanjutnya ialah macam sistem operasi jaringan atau macam-macam sistem operasi jaringan gitu. Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, dan Windows XP Workstation tidak digunakan oleh server, tetapi dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan workstation untuk jaringan atau yang sering kita sebut dengan workstation, seperti dapat mengakses file dan menggunakan printer. Sistem operasi lainnya yang bisa diinstal sebagai workstation adalah Windows 9X, Windows Me, Windows versi 2000, Windows XP, Windows 7, Red Hat, Mandrake, Ubuntu, SUSE, Debian, Linux Mint. Unix, sistem operasi yang dibuat di Bell Laboratorium awal tahun 1970-an, bersifat multi-user dan multitasking, namun tidak user-friendly. Beberapa varian Unix yang dapat dijadikan server diantaranya SCO Open Server, Novel Unixware, dan Solaris. Unix dapat menangani proses yang besar sekaligus, menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, terminal emulation, atau yang sering kita sebut dengan telnet,
akses database, dan network framing system atau disingkat dengan NFS, yang mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan di komputer yang menggunakan sistem operasi Linux, turunan dari Unix, yang merupakan freeware dan powerful operation system, dapat digunakan sebagai sistem operasi server dan klien, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP atau IP dalam bentuk TCP atau IP networking server yang mencakup driver untuk Ethernet card dan kemampuan untuk menggunakan serial line internet protokol atau yang disingkat dengan sleeve, dan point-to-point protokol atau disingkat dengan VPP, yang menyediakan akses ke jaringan melalui modem. Sejumlah layanan yang disediakan oleh Linux yang berbasis TCP atau IP suite. Yang pertama adalah Web Server Apache, kedua Web Proxy, Squid, ketiga file dan print sharing, Samba, email, sendmail, domain name server, menyediakan memfin antara nama dan IP address, dan mendistribusikan informasi tentang jaringan atau yang sering kita sebut dengan mail server. Contoh BIND, Banyan Venus atau Virtual Integrated Network Service adalah sebuah sistem operasi jaringan yang populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 90-an, yang banyak digunakan dalam jaringan korporat. Venus pada awalnya dibuat berdasarkan protokol jaringan yang diturunkan dari Xerox Network System atau disingkat XNS. Venus sendiri menggunakan arsitektur jaringan terdistribusi, klien atau server, yang mengizinkan klien-klien agar dapat mengakses sumber daya di dalam server melalui jaringan. Fitur-fitur yang diusung oleh banyak Venus antara lain layanan berbagi bekas file atau file sharing, layanan berbagi alat pencetak atau yang sering kita sebut dengan print sharing, layanan direktori distribusi yang disebut sebagai Streptal untuk melakukan manajemen jaringan, dukungan terhadap protokol transmission control protokol atau internet protokol yang sering disebut TCP atau IP, menawarkan perangkat bantu administrasi jaringan dengan menggunakan antarmuka grafis, mendukung manajemen dengan menggunakan protokol Simple Network Management Protocol, Venus. Klien-klien yang didukung oleh Venus antara lain 1. MS-DOS, 2. IBM OS atau CUE, Microsoft Windows mulai dari Windows NT 4 versi 4.0, komponen klien banyak Venus telah ditiadakan. Macintosh. Selain itu, banyak Venus juga menawarkan aplikasi yang dapat mengintegrasikan jaringan Windows NT atau yang sering kita sebut dengan NetBEUI, Apletal dan jaringan Unix ke dalam sebuah jaringan dengan banyak Venus sebagai pusatnya. Novel Network
adalah sebuah sistem operasi jaringan yang umum digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya. Maaf, sorry pengucapan salah. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Novell dan dibuat Novell INC berbasiskan tumpukan protokol jaringan Xerox-NS. Network telah diganti oleh Open Enterprise Server OS. Versi terakhir dari network hingga April 2007 adalah versi 6.5 Superfast 6 yang identik dengan OS Network kernel Superfast. Dahulu digunakan sebagai lambaset Network Operation System, banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 90-an. Pengembangan file sharing, layanan modul file pencarian lokasi fisik dilakukan di server. Caching, mengcaching file yang sedang aktif. Network Core Protocol atau disingkat NCP lebih efektif. Tidak perlu ada acknowledgement atau setiap permintaan atau data yang dikirimkan. Pelayanan selain file dan printer sharing seperti web, ML, database, TCP atau IP, IPX, dan lain-lain. Novell Network. Ini adalah contoh aplikasi Novell Network 6.5. IBM OS/2 32-bit operation system yang dibuat oleh IBM dan Microsoft, tetapi sekarang dikelola hanya oleh IBM. Digunakan pada komputer IBM VAS-2, pengganti komputer IBM PC IT sebagai pengganti sistem operasi DOS yang telah lama digunakan. Kata OS/2 adalah singkatan dari Operation System 2. Mengembangkan sistem operasi ini dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut dengan menggunakan perjanjian Joint Development Agreement JD atau yang disingkat dengan JDA yang ditandatangani pada tahun 1987. Sistem operasi tersebut didesain agar dapat menggunakan kemampuan penuh dari mikroprosesor Intel 80286, termasuk diantaranya adalah modus proteksi mode, mampu menjalankan banyak tugas seperti simultan atau yang sering kita sebut dengan multitasking, mendukung memori virtual dengan tetap mempertahankan kompatibilitas dengan banyak perangkat lunak. MS-DOS yang beredar saat ini, meski tidak semuanya, dapat membaca semua cakram atau yang sering kita sebut dengan disk yang diformat dengan menggunakan format DOS. Ini adalah contoh aplikasi di IBM OS/2, atau ini adalah gambar tentang IBM OS/2. Di sini kita akan melihat OS/2 System, Assistant Center, Continuous Program, dan Web Passport. Dan ya, inilah penggunaan OS/2 di masa tahun 80-an. Microsoft LAN Manager. LAN Manager adalah sebuah sistem operasi jaringan dikembangkan oleh Microsoft Corporation bersama-sama dengan Tricon Corporation. LAN Manager didesain sebagai penerus perangkat lunak server jaringan triple share yang berjalan di atas sistem operasi MS-DOS, Microsoft DOS. LAN Manager dibuat berbasiskan IBM OS/2 dan protokol NetBEUI, sama seperti halnya pendahulunya MSNet untuk MS-DOS dan ZenixNet untuk Xenix. Selain itu, terdapat juga LAN Manager
X LMX yang ditunjukkan untuk sistem operasi Unix. Pada tahun 1990, Microsoft meluncurkan LAN Manager 2.0 yang menawarkan banyak keunggulan. Versi terakhir LAN Manager, versi 2.2, yang dimasukkan ke dalam OS X versi 1.31 menjadi sistem operasi server Microsoft sebelum digantikan oleh Windows NT Server pada tahun 1994. Beberapa vendor penjualan versi LAN Manager yakni Tricom, Triple Open, HP LAN Manager X, IBM LAN Server, dan Tapestry Talks. Ini adalah contoh Microsoft LAN Manager pada tahun itu. Kita lihat ini ada yang Fiat, Mercedes, Tomsis, akun. Oke, selanjutnya Windows NT Server. Sistem operasi ini dibuat oleh Microsoft sebagai kelanjutan dari OS X versi mereka. Windows NT merupakan sebuah sistem operasi 32 bit dari Microsoft yang menjadi leluhur sistem operasi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista. Sistem operasi tersebut pada awalnya mendukung beberapa platform mikroprosesor dimulai dari Intel 80X86 hingga sekarang. MIP PS RX 00 dihentikan pada versi Windows NT 4.0. Digital Equipment Corporation Alpha AXP dihentikan pada versi Windows 2000 Beta 3. IBM PowerPC dimulai dari versi Windows NT 3.51 dan dihentikan pada versi Windows NT 4.0, serta beberapa platform lainnya seperti Cleaver dan Spark RC tidak ditulis untuk umum karena dibuat oleh pihak ketiga Intergraph. Saat ini, sistem operasi berbasis Windows NT hanya mendukung platform Intel 80x86, Intel 80X86, Intel IE64, dan AMD 64 atau X64. Sementara platform lainnya tidak didukung lagi, mengingat kekurangan dukungan dari pihak ketiga untuk proses tersebut. Versi dari keluarga Windows NT Server diantaranya Windows NT 3.1 Advanced Server, Windows NT 3.5 Server, Windows NT 351 Server, Windows 2000 NT versi 5.0 series diantaranya Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Database Server, Windows 2000 Advanced Server atau Data Center Servers Limited Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2008. Ini adalah contoh Ini adalah contoh Windows NT Server. Ya, kita akan lihat di sini penggunaan RAM. Ini lagi kecepatan CPU-nya. Ini adalah logo pembuka Windows NT Server versi 4.0. Oke, slide selanjutnya. Oke. Ini adalah akhir dari presentasi kita. Mohon maaf bila ada kekurangan atau tutur kata yang salah di pengucapan saya, mohon maaf. Karena ini video pertama saya dan presentasi pertama saya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam presentasi saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.